Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faiz SPDI, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Abdus Samad Asyirazi, dan Sahibul Bait keluarga besar akhina Salman sekeluarga. Semoga Sahibul Bait Allah limpahi rahmat dan keberkahan, Allah permudah segala hajat-hajatnya, Allah jauhkan daripada musibah dan penyakit, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, dan semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat yang membuat kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah sambung dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali berjumpa setelah sebulan lebih kita tawakufan sementara. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih besar dari itu semua, kita masih ditakdirkan, masih diberikan taufik hidayah untuk tetap hadir di majelis ilmu. Semoga kita semua terus-menerus istiqamah berada di majelis-majelis kebaikan hingga akhir usia kita. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini, mari kita simak satu kata hikmah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, sebagaimana beliau tulis dalam hikam beliau, wa minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'arifki wal lin wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nifu wa takhshin wa man lam yantafi bida wala bidaka fahuwa minas syayatin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberi nasihat kepada kita semua bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada sebagian manusia man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Dia cukup diberi isyarat saja. Jadi dengan isyarat saja dia sudah paham. Dikarenakan kecerdasan dia, dikarenakan kepintaran dia, hanya isyarat dia paham. Oh, berarti harus melakukan ini. Oh, berarti harus menjauhi itu. Nah, dikarenakan kecerdasan dan kepintaran dia cukup hanya isyarat saja. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang kedua, wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'rifki wal lin. Ada juga sebagian manusia yang dikarenakan lidah fi fahmi, pemahamannya kurang. Jadi dia kurang cerdas, dia kurang pintar. Kalau yang kelompok pertama tadi, kelompok yang cerdas, kelompok yang pintar. Jadi guru hanya memberi isyarat, dia udah paham apa yang harus dia perbuat dan apa yang harus dia jauhi. Adapun kelompok yang kedua, ini kecerdasannya kurang, kepintarannya kurang. Maka dari itu harus diberi penjelasan, harus diberi nasihat, harus diingatkan, ma'arifki walin, dengan lemah lembut, ma'hu fit ta'limil yuqbila ila ma yu'allam. Jadi harus diajarkan dengan lemah lembut, dengan sabar, agar apa? Agar dia menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Jadi dengan dididik, diajari secara lemah lembut, itu akan membantu pemahaman dia. Adapun kalau dikasarin nih, kelompok yang kedua, dikasarin, dimarahin, dicaci atau dipukul,
itu akan menyebabkan al-mujibatu litanafuri wal iqradi tasuddu baba fahmi. Justru dia akan lari. Kalau dikasarin, dibentak, dimarahin, dikata-katain, dipukul, ini kelompok yang kedua dia malah lari. Malah berpaling dan nggak mau memahami pelajaran, nggak mau memahami nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau kasar lagi bengis, niscaya tuh orang-orang kafir bukan mendekat kepada engkau, justru mereka semua akan berlari daripada engkau. Tapi dikarenakan kelemah lembutan Nabi, dikarenakan akhlak Nabi besar Muhammad, dikarenakan kecerdasan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya yang tadinya kafir menjadi beriman. Yang tadinya membenci Nabi besar Muhammad menjadi cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kelompok yang ketiga, wa minhum ma la yujdi fihi illa ta'nifu wa takhshin. Ada juga kelompok yang ketiga, ialah orang yang la yu'athir, nggak membekas. Dikasih nasihat baik-baik, nggak masuk. Diingetin secara lemah lembut, nggak paham-paham. Ya, kenapa? Likillati fahmihi wa qaswati qalbihi wa ghilzati tab'ihi. Dikarenakan kebodohannya, kekerasan hatinya, dan wataknya yang tidak baik, itu nggak bisa dikasih tahu baik-baik. Dinasehatin lemah lembut, nggak masuk dia. Illa ta'nifu wa takhshin, melainkan kalau ditegesin, dimarahin, dikasarin, atau dipukul, baru dia. Liyalina bidzalika qalbuhu wa tu'athira fihi al-mau'idah, baru hatinya mau lunak dan baru mau menerima nasihat. Li'annal hajar yukassaru bil hadidi wa yufattu bin nari. Sebagaimana batu. Itu batu yang keras itu hanya bisa hancur apabila dipukul dengan palu yang besar. Cuman air doang, kelamaan. Lama, bolong tapi lama. Harus pakai batu. Ya. Jadi dinasihatin baik-baik dia nggak bisa. Apalagi isyarat. Dia tegur baik-baik aja nggak bisa, apalagi cuman isyarat nggak bakal paham dia. Kecuali kalau dimarahin, dikasarin, disentil, dipukul, dihukum, baru paham. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim." Wahai para nabi, wahai Nabi besar Muhammad, jahidil kuffara, perangilah orang-orang kafir. Orang kafir yang bagaimana di sini? Ialah orang kafir yang memusuhi Islam. Maka di sini jahidil kuffara, ini menggunakan alif lam. Ya. Jadi bukan orang kafir secara umum, akan tapi hanya orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Wal munafiqina waghlud alaihim, dan perangilah orang-orang munafik dan keraslah terhadap mereka. Jadi orang-orang munafik jangan lemah lembut diinjak kita. Ya, harus ada ketegasan. Ya, tunjukkan kekuatan kita. Ya. Jadi ada 3 macam tuh. Yang pertama adalah orang yang cerdas. Cukup hanya dengan isyarat dia paham. Ada yang kedua, dia kurang cerdas. Ya, akan tapi cukup diberitahu dengan lemah lembut, dikasih tahu dengan santun, dia akan paham. Yang ketiga nggak bisa diajak baik-baik, nggak bisa. Ya, dinasihatin lemah lembut nggak bisa, tapi harus ditegesin, dikasarin atau dihukum baru dia paham. Kemudian kelompok yang keempat, wa man lam yantafi bidza, barang siapa yang tidak mendapat manfaat bidza dengan apa? Dikasarin nggak bisa. Ya, jadi hatinya tetap keras, nggak mau lunak dia. Wala bidzaka, atau diberi nasihat baik-baik juga nggak bisa. Apalagi isyarat, dikasarin nggak masuk, dinasihatin baik-baik juga nggak masuk, apalagi isyarat. Nah, barang siapa yang nggak bermanfaat dengan itu semua, dengan 3 tahapan tadi, fahuwa minas syayatin, mereka adalah kelompok-kelompok setan. Jadi setan itu ada 2. Ada yang memang zatnya dia setan, ada juga sifat-sifat setan. Makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari minal jinnati wan nas. Ya, itu dari setan yang sifatnya, dari
manusia dan jin yang sifatnya seperti setan. Ada setan beneran, ada juga apa? Dia manusia atau jin tapi sifatnya sifat setan. Itu yang bagaimana? Ya nggak bisa dengan isyarat, nggak bisa dinasihatin baik-baik, bahkan ditegur dengan keras pun dia tetap tidak paham. Itu namanya setan. Ya Allah, semoga kita semua mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lembutkan hati kita dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang cerdas, yang cukup dengan isyarat kemudian kita langsung diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekurang-kurangnya ya jadi kelompok yang kedua yang bagaimana? Ialah orang-orang yang apabila diberi nasihat dia bisa memahami, dia bisa menerima, bukan justru angkuh ya. Jangan sampai angkuh. Ya, semoga Allah SWT lembutkan hati kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Semoga semakin hari semakin dekat kita dengan Allah SWT, semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW, semakin bagus ibadah kita, semakin jauh kita daripada dosa dan maksiat. Wafat husnul khatimah. Al-Fatihah.